Bayangkan sahabat, hanya 3 malam saja setelah sholat Isya, kamu mencoba sebuah zikir pendek yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, insya Allah hidupmu bisa berubah total. Rezeki yang dulu terasa seret tiba-tiba mengalir deras tanpa henti. Apa rahasianya? Zikir ini bukan zikir biasa, tapi zikir para malaikat, zikir yang dijamin bisa melapangkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Maka jangan lewatkan, karena siapa tahu inilah jalan Allah untuk mengubah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa hidup ini terasa berat? Rezeki terasa seret, usaha seolah tak membuahkan hasil, doa yang kita panjatkan belum juga terjawab. Kadang kita berpikir, kenapa hidup saya begini-begini saja, sementara orang lain jalannya tampak mudah. Jangan buru-buru putus asa, karena Rasulullah SAW sudah memberikan solusinya. Ada sebuah amalan ringan tapi dahsyat pengaruhnya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan pernah ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, izinkan saya bercerita tentang seorang pedagang kecil di pasar. Hidupnya serba pas-pasan. Kadang penghasilannya tak cukup untuk membeli beras. Hutang menumpuk, sementara harapan semakin menipis. Suatu malam
ia termenung di sudut rumahnya, melihat anak-anaknya yang tertidur. Ia meneteskan air mata, karena tak tahu bagaimana esok mereka bisa makan. Di tengah keputusasaannya, ia mendengar pengajian dari seorang guru. Sang guru berkata tentang pentingnya zikir setelah sholat, khususnya setelah sholat Isya. Dan disebutkanlah zikir yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang hidupnya penuh kesulitan. Tanpa banyak pikir, malam itu juga ia mengamalkannya. Selesai Isya, ia duduk tenang. Dengan hati yang pasrah, ia membaca zikir itu 100 kali. Dengan linangan air mata, ia curahkan seluruh keluh kesahnya hanya kepada Allah. Subhanallah, baru 3 hari ia istiqomah, keajaiban pun datang. Dagangannya yang semula sepi, tiba-tiba laris manis. Orang-orang datang membeli lebih banyak dari biasanya. Hutang-hutangnya perlahan lunas, dan hidupnya berubah total. Beliau pun berkata, ternyata benar janji Allah. Saat kita melazimkan zikir dan istighfar, Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kamu mulai bertanya-tanya, zikir apa yang dia amalkan itu? Zikir ini disebutkan dalam berbagai kitab ulama. Salah satunya Kaifa Takunu Ghaniyan, karya Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, bahwa ini termasuk ijazah dari Rasulullah SAW. Zikir itu berbunyi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung, aku memohon ampun kepada Allah. Zikir ini ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dan kalimat Astaghfirullah disebutkan dalam banyak hadis sahih lain sebagai pembuka rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, menghapus setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, berikut ini cara mengamalkannya. Yang pertama, waktu terbaik setelah sholat Isya sebelum tidur, atau bisa juga di waktu subuh hingga menjelang zuhur. Yang kedua, bacaan. Zikir di atas dibaca 100 kali setiap malam. Yang ketiga, tata caranya. Duduk tenang dalam keadaan berwudu, baca perlahan dengan penghayatan. Rasakan bahwa kamu sedang memuji dan memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, niat. Niatkan zikir ini bukan untuk mencari dunia semata, tapi untuk mendekat kepada Allah. Biarlah dunia
menjadi bonus dari ketulusan ibadahmu. Yang kelima, istiqomah. Jangan berhenti di hari ketiga. Ada yang merasakan keajaiban dalam 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Yang penting teruslah istiqomah. Sahabatku, hidup ini memang penuh ujian. Kadang rezeki terasa sempit, kadang terasa lapang. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang mau berzikir dan beristighfar. Zikir ini adalah kunci pembuka pintu langit. Di dalamnya ada tasbih, tahmid, takzim, dan istighfar. 4 unsur yang mampu menghadirkan keberkahan dan menghapus kesempitan. Namun perlu kita pahami bersama, sahabatku, zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah adalah gabungan dari 3 zikir sahih. 2 pertama berasal dari hadis sahih Bukhari Muslim, dan astaghfirullah berasal dari hadis sahih tentang keutamaan istighfar, hadis riwayat Abu Dawud. Maka amalan ini boleh diamalkan karena tidak menyalahi sunnah, selama diniatkan sebagai penggabungan zikir-zikir sahih, bukan satu lafaz baru yang dianggap wajib. Maka sahabat beriman, jangan remehkan zikir, karena dari zikir hati yang sempit bisa menjadi lapang, gelapnya hidup berubah jadi terang, dan rezeki yang seret bisa mengalir deras. Mari kita berdoa bersama. Allahumma iftah lana abwaba rizki wa barik lana fimma rozaqtana waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rezekimu, berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepada kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.